Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham ASII yang kemarin Jumat itu ditutup minus ya, walaupun candlenya hijau karena di awal market itu open gap bawah. Untuk saham ASII opennya di level 6.250, sempat turun lumayan dalam dan ada perlawanan buat naik ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham ASII kemarin Jumat tanggal 15 September aslinya net sell ya, masih keluar net sell 116,3 M. Kalau kita cek dari tanggal 11 dalam satu minggu terakhir untuk aslinya net sell 175,1 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham ASII kemarin Jumat tanggal 15 September secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng, ya, sebenarnya ada yang akumulasi ya, ini YU masuk lumayan banyak, YU yang masuk itu versi, lokal dan asing ya. Untuk YU lokalnya netbuy 260,6 M, kemudian untuk YU asingnya netbuy 148, 2 M, cuman untuk asingnya yang keluar itu lumayan banyak. BK, KZ, RX, BBCCDX ya ini keluar lumayan banyak, paling banyak BK net sell 180,1 M, KZ net sell 88 M, RX net sell, 40,8 M. Tapi sebenarnya sih secara keseluruhan ya hitungannya kemarin untuk saham ASI ada yang akumulasi ini YU, dan kalau kita cek dari tanggal 11 untuk YU-nya terus masuk ya, cenderung akumulasi di saham ASI. Semoga saja untuk YU, mau jaga harga untuk saham ASI, untuk YU yang masuk ini lokal dan asing. Untuk, besok Senin mungkin ini sih di tengah-tengah ya, untuk area resistennya sih di sini masih di 6.400. Semoga aja bisa ngejar area resisten untuk, minggu depan, tapi kalau turun ya untuk supportnya sih secara Fibonacci ada di level 6.150 ya, mungkin misal turun dan kiranya di arah sini itu ada tanda-tanda mau pullback ya bisa dipertimbangkan buat entry dengan, nilai yang misalnya lebih gede ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih walaupun untuk, misal besok ada kemungkinan naik, ya kalau mau entry agak nanggung sih, jangan langsung banyak, takutnya kalau turun kan bisa average down lagi di area support. Mungkin seperti itu ya untuk saham ASII. Coba kalau kita cek ada sentimen apa untuk saham ASII. Di harga saat ini sentimennya positif sih ini penjualan mobil, meningkat ya, melonjak. Kemudian dari segi pendapatan juga di kuartal 2 meningkat walaupun nggak signifikan banget ya dibandingkan kuartal 1 tapi secara tahunan turun. Untuk estimasi pendapatan IPS untuk tahun 2023 sih masih optimis ini untuk estimasinya 862. Semoga aja untuk, trennya bisa, balik naik ya. Untuk skenario-nya sih kalau menurut saya mungkin akan sideways dulu untuk minggu depan ya. Mulai hari Senin depan, Senin besok di area 6.150 sampai 6.400 bisa breakout lagi di 6.400 cukup bagus sih buat, naik ke 6.700-an masih, sangat mungkin kalau performanya terus, meningkat ya untuk saham ASI, performa pendapatan misalnya seperti itu. Oke itu untuk saham, ASI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham UNTR yang kemarin Jumat itu naik cukup tinggi untuk saham UNTR 3% lebih ya. Berhasil breakout juga walaupun sempat turun sedikit kemarin Jumat itu sempat turun ke level 27.250, kemudian berhasil breakout di atas resistennya 27.600 dan, eee, close di 28.425 ya, ini area penutupannya setelah nyentuh level tertingginya ini nggak ada perlawanan lagi buat turun. Setelah teknikal untuk resisten terdekatnya ada di 28.550, perhatikan ada, level ini. Semoga untuk, besok Senin bisa breakout ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham UNTR kemarin Jumat, tanggal 15 September secara keseluruhan ini kelihatan sekali diakumulasi oleh AK, AK-nya netbuy 100,
25,9 M dan AK yang masuk ini AK versi asing ya, jadi aslinya netbuy cukup banyak kemarin Jumat di saham ASI, kemudian untuk lokalnya sendiri net, sell lebih banyak yang keluar, yang, masuk cukup banyak untuk, lokalnya ada NI netbuy 37,7 M, cuma secara keseluruhan ya ini kemarin Jumat diakumulasi oleh AK versi asing. Kalau kita cek di tanggal 11 dalam 1 minggu terakhir untuk AK-nya netbuy 141 sampai kemarin Jumat masih, masuk dan untuk, besok Senin sih mungkin perhatikan aja level ini ya, kalau sekiranya nggak bisa breakout di atas 28.550 mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah atau floating profit kalau mau sebagian diamankan ya. Tapi kembali lagi disclaimer untuk, support-nya sih cukup jauh, 27.600 sudah jadi support untuk UNTR di level harga saat ini dan misal minggu depan berhasil breakout di atas 28.550, maka resisten selanjutnya lumayan tinggi ke 29.700. Ini resisten selanjutnya untuk saham UNTR misal besok berhasil breakout ya di atas resisten terdekatnya. Oke, itu untuk saham UNTR dan untuk saham UNTR ini secara, pendapatan sih meningkat ya secara kuartalan dibandingkan kuartal 1 untuk IPS-nya juga, masih bertumbuh. Walaupun secara tahunan turun ya dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin, harga saat ini PBV-nya 1,4 dengan ROE 31%, ini hitungannya menarik ya, cukup, ya lumayan murah sih kalau lihat ROE-nya segini, kemudian net profit margin-nya 16. Dividend payout ratio-nya cukup gede di atas 100% dan liquidity ratio-nya, ya ya ini sih, ya ini kurang ya standar lah ya, nggak nggak membahayakan banget. Jadi untuk saham NTR semoga untuk, besok Senin bisa breakout di atas resistennya. Oke, itu untuk saham UNTR ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Untuk saham Bumi kemarin Jumat, sempat turun ya, ke area support-nya, sempat ke level 130 cuman ditarik naik lagi. Setelah keseluruhan ditutup naik 0,74% ke level 137. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham Bumi tanggal wah ini dari hari Senin ya, dalam 1 minggu terakhir kelihatan sekali ya diakumulasi oleh BK-nya udah netbuy 600,2 M kalau kita cek dari tanggal 11. Untuk kemarin Jumat tanggal 15 BK ya, BK itu baru masuk kemarin Jumat loh. Ya untuk BK Jumat masuk 652,5 M. Kemudian yang jualan ada AK, ZB, ada apa ini BK kok masuk dan ini masuk cukup banyak ya di saham Bumi. Secara keseluruhan sih asing juga sih yang jualan asing, AK versi asing netzel 418 M untuk saham Bumi. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing. Kemarin Jumat asingnya netbuy 36,2, untuk nilainya lebih banyak yang masuk ya. Ini ya yang akumulasi BK versi asing, kemudian untuk lokalnya sendiri netzel. Ada MG versi lokal yang jualan 20,7 M yang jadi market maker utamanya, BK netbuy 652 dan baru masuk kemarin Jumat sih. Untuk AVGB-nya di 137, berarti BEP ya, enggak floating profit, enggak floating loss. Dan yang jadi top buyer-nya ya BK ini 82% transaksi BK di saham Bumi kemarin Jumat buy. Semoga aja bisa naik. Misal, return maka resistennya untuk saham Bumi ada di level 150 sih. Semoga aja bisa ngejar resisten ini ya untuk, minggu depan. Kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 128 masih cukup aman sih menurut saya. Soalnya untuk saham Bumi secara fundamental juga semakin ke sini semakin, sehat ya untuk valuasi perusahaannya, hutangnya semakin berkurang karena udah dibayar pakai saham. Untuk saham Bumi. Kita cek sekilas untuk saham Bumi ya, harga saat ini PBB-nya masih 2 di atas 2 sih. Nah, hitungannya ini, garunya udah cukup aman lah ini di bawah 100 ya dibandingkan beberapa waktu yang
lalu. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Semoga aja, prospeknya bagus ini setelah apa ya, oleh grup Salim ya. Oke, itu untuk saham Bumi ya, resistennya di 150. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan, kalau konsolidasi malah ada kemungkinan naik sih untuk, Senin. Oke, hari Senin ya, kita lihat aja besok. Selanjutnya kita cek saham BRMS. BRMS ini juga nilai transaksinya kemarin lumayan gede, sempat turun, terus sampai RMS sempat, menguji area supportnya 204 cuman ditarik naik lagi, secara keseluruhan ditutup surplus 2,88%. Kalau kita cek untuk transaksinya, BRMS kemarin Jumat ada BK ya, ini, mungkin buat teman-teman yang tahu informasi sesuatu ya tentang BRMS dan Bumi, kenapa BK masuk cukup banyak dan yang jualan AK ya. AK jualan 408,6 M, MG jualan 139,3 M kemarin di saham, BRMS kemarin Jumat dan ditampung oleh BK 758,5 M. BK yang masuk, BK versi asing sih yang jualan juga asing semua ini. Untuk transaksinya didominasi oleh asing, untuk lokalnya ada MG yang distribusi 139 M. Jika lagi, coba kalau kita cek ada sentimen apa sih untuk Bumi, BRMS, kalau dilihat di sini sih, nggak ada ya, ini Bumi masuk ke FTSE ya, Global Equity sekaligus ya bukan Bumi aja, ada loh BRMS masuk, mungkin itu bisa jadi ya, BRMS. Untuk saham Bumi, BRMS diakumulasi buka ya kedua-duanya, dan untuk transaksinya didominasi asing cukup menarik. Untuk BRMS sih selama nggak ini aja konfirmasi breakdown di bawah 204 atau ya anggaplah 200, 204 itu area supportnya, kalau mau entry bagusnya ya di area sini antara 200 sampai 204. Untuk besok Senin sih kalau menurut saya malah ada kemungkinan rebound ya, semoga aja bisa breakout di atas 224 dan ngejar resistennya. Setelah Fibonacci kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, resistennya ada di level 260, 260 di area sini. Oke, itu untuk saham BRMS ya. Kembali lagi disclaimer sih, BRMS Bumi diakumulasi oleh BK, cuman yang jualan juga asing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang masih terbang, malahan kemarin Jumat itu terbang cukup tinggi, 10% lebih ya. 10,94% ke level 1420. Setelah teknikal ini berhasil breakout lagi di atas resistennya 1.400 ya, 1.390, 1.400 itu resistennya udah berhasil jebol kemarin Jumat. Misal masih naik ya untuk sampai RPT, target price-nya ke level 1520. Mungkin perhatikan saya level ini, sekiranya besok gagal breakout di atas itu nggak ada salahnya buat taking profit atau diamankan sebagian ya. Takutnya kalau koreksi kan, sayang ya, bisa ambil lagi pas koreksi. Setelah tren sini strong bullish untuk, BRPT dari 700 langsung ke 400 dalam waktu bulan Agustus sampai September. 1 bulan aja ya udah beggar ini untuk saham PT. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, BRPT BRPT kemarin Jumat tanggal 15 September secara keseluruhan diakumulasi oleh CC. Asingnya juga ada yang masuk cukup banyak sih, ini AK versi asing netbuy 19 M-an, untuk lokalnya ada MG, CC yang masuk, MG-nya netbuy 15,4 M. Secara keseluruhan sebenarnya ada yang apa ya, ini akumulasi cuman nggak gede-gede banget ya, tapi harga sahamnya terbang. Yang jadi market-market utamanya di saham BRPT kemarin Jumat, CCAK, MG ya, mereka semua netbuy semua, yang transaksi paling banyak, nilai transaksinya paling banyak di saham BRPT netbuy semua, kemungkinan sih ini yang bikin sahamnya naik. Dan untuk besok Senin sih kalau lihat transaksi kemarin Jumat masih ada kemungkinan naik lagi sih.
Kalau kita cek dari hari Senin, ya jadi market-market utamanya ya masih sesi BAK ke mereka semua juga netbuy semua ya. Untuk sesi AVGB-nya di 1287 floating profit berarti, close-nya di 1000 sesi top buyer-nya. Untuk saham 1.200-an di sini sih. Ya, kalau mau entry sih amannya buat trading ya di harga saat ini itu, selama nggak jebol aja untuk besok di bawah 1.390 masih ada kemungkinan naik sih kalau menurut saya kalau nggak sideways, akan naik uji resistennya di 1.520. Oke itu untuk saham BRPT ya. Kembali lagi disclaimer untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom juga kemarin nyentuh supportnya lagi, ya sempat turun nyentuh, 3.670 mungkin buat teman-teman yang udah entry kan lumayan ya profit, 1%-an lebih, 1 poin kalau kelas di 3720 ya profit 1% lebih. Sempat naik lumayan tinggi untuk saham Telkom cuman ditarik turun lagi, jadi masih sideways di area supportnya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Telkom kemarin Jumat tanggal 15 September, secara keseluruhan sih ada YO yang akumulasi lumayan banyak ya. Untuk YO-nya, YO yang masuk itu versi asing dan lokal. Untuk YO lokalnya netbuy 25M, untuk YO asingnya netbuy 94,4M. Asingnya selain YO ada AK, BK, CCRX yang masuk. Kemudian yang keluar ZP, KZ. Berarti asingnya netbuy kemarin Jumat di saham Telkom netpay 162,3 M, lumayan banyak sih. Semoga saja untuk aslinya mulai masuk lagi ya dan harganya bisa rebound. Kemudian untuk lokalnya sendiri sih lebih banyak yang keluar. Jadi untuk lokalnya net sell, aslinya netpay di saham, BRPT untuk minggu besok, untuk besok Senin ya maksudnya, semoga aja bisa rebound ya, bisa naik. Kalaupun turun ya selama nggak jebol aja di bawah 3.670 masih lumayan aman sih. Kalau mau entry buat invest ya ini sebelum ketinggalan kereta ya. Tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan, masing-masing. Oke itu untuk saham BRPT dan resisten kuatnya kalau kita lihat secara historis sih di area sini, di area 3.830 itu bisa dikatakan area resisten kuatnya untuk saham BRPT ya. Soalnya di area 3830 beberapa kali waktu itu dari tanggal 11 sampai, 16 Agustus 10 malah dari 10 Agustus ya, sampai 16 Agustus gagal breakout, juga, tanggal 30 Agustus juga gagal breakout. Misal minggu depan bisa breakout di atas 3830 ya cukup bagus untuk saham Telkom, semoga aja untuk, trennya bisa berubah ya menjadi bullish mungkin seperti itu. Oke itu untuk saham Telkom untuk, besok Senin sih misal turun lagi dan ke area support itu sebenarnya kesempatan buat entry ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke itu untuk saham Telkom, selanjutnya kita akan cek saham Pren. Untuk saham Pren kemarin cukup liquid ya, sempat turun lumayan dalam, jebol 2 support sih, nyentuh support yang di 59, juga nyentuh support yang di 57 untuk saham Pren, tapi ditarik naik lagi. Secara keseluruhan masih minus 3,23%. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk Pren hari Jumat kemarin tanggal 15 September masih didistribusi oleh YU net sell 34,4 M, kalau nggak salah itu cenderung didistribusi loh untuk saham Pren. Walaupun ada sentimen positif ya, nggak tahu itu sentimennya, semoga aja kejadian kalau Pren diakuisisi XL. Ya ini sih, kalau kita cek dari tanggal 11 dalam 1 minggu terakhir untuk Advent cenderung didistribusi khususnya oleh YU. YU-nya terus jualan ya sampai kemarin Jumat untuk YU-nya terus jualan kalau kita cek di tanggal 11 net sell 100,4 M. Ya, YU-nya cenderung jualan. eh untuk besok Senin ya, mungkin lihat aja di awal market kalau langsung di kamera
dan buru-buru entry sih takutnya ya ini sih bisa ke 57 lagi dan aman sih nunggu keputusan resminya aja ya apakah brand ini beneran mau merger tuh dengan XL. Ya ini sih isu merger ini beneran nggak, semoga aja apakah cuman buat alat buat, goreng saham brand ya kita juga nggak bisa mastiin ya. Ya ikuti aja sih pergerakannya, tapi kalau GO terus distribusi berarti kan biasanya ada sesuatu yang apa ya, yang kurang bagus lah untuk saham saham, mungkin seperti itu ya untuk perusahaannya. Oke itu untuk saham brand untuk, besok Senin sih langsung merah dan buru-buru entry, untuk supportnya ya ini di 59, coba 59, 57, coba 57, 55. Selanjutnya kita akan cek saham Sido ya, ini yang harganya udah di bawah turun terus ya, sempat sideway ya, sideway masih bertahan di area sini, ternyata kemarin Jumat longsor lumayan 2,45% ya untuk kelas itu 15 poin dalam satu hari itu hitungannya lumayan dalam. Ya kalau turun terus ya emang di sini sih untuk support kuatnya di 560, 570 ya, ini area support untuk saham Sido. Kalau mau average dan jangan buru-buru, misal udah punya posisi di atas ya, dan tetap masih mau hold, ya semoga aja ini sih nggak jebol 570, 560, ini support kuatnya untuk saham situ kalau secara, Fibonacci ya. Coba kalau kita cek apakah aslinya masih terus jualan di saham situ. Untuk saham situ kemarin Jumat tanggal 15 September secara keseluruhan masih di distribusi ini, dan yang keluar asing loh, untuk aslinya yang keluar ZP, CC, BK, versi asing netel yang masuk hitungan juta aja. Aslinya netel, lokalnya ada CC yang distribusi. Jadi untuk trennya beneran bearish ya, strong bearish untuk saham situ. Nah mungkin karena ini perusahaannya secara, nah, laporan keuangan itu masih cukup kuat ya, walaupun PBB-nya mahal, pendapatannya turun, tapi untuk lap balance sheet-nya, neraca keuangannya masih cukup kuat untuk saham situ. Kalau kita cek aja untuk saham situ, ya kan untuk liquidity ratio-nya kuat kali ini, hutangnya hampir nggak ada, current ratio-nya 60%, ini sih sebenarnya terlalu gede ya. Nah ini quick ratio-nya 400 ya, terlalu gede tapi ya kuat juga sih. Negatifnya ya ini kurang efektif mungkin seperti itu dalam, apa ya, untuk saham itu PBB-nya juga udah mulai menarik ya, 5 kali, ROE 27. Ya ROE-nya turun sih, soalnya kemarin-kemarin sempat ke 30 lebih sih. Net profit margin-nya cukup gede 27%, jadi untuk saham Sido ini rebound kapan ya, nunggu kuartal 2 semoga bagus pendapatannya dan harganya biasanya rebound sih tergantung pendapatan. Soalnya untuk saham Sido ini kan hitungannya udah apa ya, lumayan gede lah apa perusahaannya itu, lumayan ya yang diharapkan dari situ kan dividen ya untuk saat ini. Nah dividen PR ratio-nya aja udah 122% sih. Berarti kan uangnya itu bingung buat apa, buat, mau membesarkan lagi pabrik atau perusahaannya. Kayaknya sih kalau mau mem membesarkan lagi bisnisnya ngapain dibagiin ke dividen segini gede ya, berarti hitungannya sih buat grow lagi kayaknya sih agak berat ya untuk perusahaannya. Mungkin tergantung ini untuk pendapatannya, tergantung apa, untuk harga sahamnya tergantung pendapatannya untuk saham situ. Oke itu untuk saham situ, kembali lagi disclaimer sih. Mungkin ini aja ya untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa, bermanfaat dan di tahun 2023 baru bagi dividen sekali ya. Semoga aja yang kedua sih. Oke itu untuk saham situ ya.